Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Siang, Bu. Gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, Ibu minta kalian absen terlebih dahulu ya. Di sini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Oke, hadir semua. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Kita masuk ke pembelajaran kita hari ini. Kita hari ini akan membahas tentang materi gadai. Kalian sudah ada yang belajar tentang apa itu gadai, baca buku materi tentang gadai itu? Udah ada belum? Belum, Bu. Oke, Ibu jelaskan ya. Pengertian dari gadai dalam bahasa Arab disebut ar-rahan. Secara istilah, gadai itu adalah penyerahan suatu benda yang berharga dari seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan hutang. Benda tersebut bisa dijadikan sebagai jaminan hutang atau pinjaman agar bisa dibayar dengan harga oleh pihak yang wajib membayarnya. Jika dia gagal berhalangan melunasinya, maka barang pegadaian itu milik orang itu gitu yang tempat dia gadai. Sebagai contoh misalnya Marcella nih mempunyai hutang kepada Fenty sebesar 2 juta. Lalu Marcella ini memberikan suatu barang yang nilainya sekitar 2 juta juga, 2.500.000 misalnya, sebagai jaminan utamanya. Maka di dalam gambaran ini utangnya kelak dapat dilunasi dengan sebagian nilai barang yang digadaikan bila dijual. Paham? Paham, Bu. Oke. Adapun di sini hukum gadai. Hukum gadai itu adalah mubah atau diperbolehkan. Hal ini berdasarkan dalil Al-Quran yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 283 yang artinya jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksiannya, dan barang siapa yang menyembunyikan maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Itu tadi ya arti dari Quran surat Al-Baqarah ayat 283. Di sini juga ada 3 hal rukun gadai. Yang pertama itu sihat atau ijab dan kabul. Yang kedua itu ada al-gidan atau 2 orang yang melakukan akad, yaitu pihak yang mengadaikan dan yang menerima gadai. Yang ketiga itu ada al-maqut alai yang menjadi objek akad, yaitu barang yang digadaikan atau digunakan dan utang. Selain ketiga ketentuan tersebut, ada ketentuan tambahan yang disebut dengan syarat, yaitu harus adanya serah terima. Jadi jika semua ketentuan tadi terpenuhi sesuai dengan ketentuan syariah dan dilakukan oleh orang yang layak melakukan tasarruf atau tindakan, maka akad gadai tersebut sah ya. Oke. Syarat gadai itu ya disyaratkan dalam transaksi gadai hal-hal sebagai berikutnya. Misalnya satu syaratnya itu yang berhubungan dengan orang yang bertransaksi, yaitu orang yang menggadaikan barangnya adalah orang yang memiliki kompetensi beraktivitas, yaitu balik.
berakal, dan rusyid atau kemampuan mengatur. Yang kedua, syarat kedua itu berhubungan dengan almarhun atau barang gadai. Ada 3 di sini. Barang gadai itu berupa barang berharga yang dapat menutupi hutang, baik itu nilai ketika tidak mampu melunasinya. Yang kedua itu barang gadai tersebut adalah milik orang yang menggadaikannya, jangan milik orang lain ya, atau yang diizinkan baginya untuk menjadikan sebagai jaminan gadai. Yang ketiga, barang gadai tersebut harus diketahui ukurannya, jenis, sifatnya, karena gadai adalah transaksi atau harta sehingga diisyaratkan. Syarat berhubungan dengan hutang, ada hutang yang wajib atau yang akhirnya menjadi wajib. Beberapa ketentuan umum dalam muamalah gadai, yaitu ketentuannya yang pertama, barang yang dapat digadaikan. Yang kedua, barang gadai adalah sebuah amanat. Yang ketiga, barang gadai dipegang pemberi hutang. Jadi di sini ada juga pemanfaatan barang gadai. Pihak pemberi hutang tidak dibenarkan untuk memanfaatkan barang gadai, karena sebelum dan setelah digadaikan, barang gadai adalah milik orang yang berhutang, sehingga pemanfaatannya milik pihak orang yang berhutang. Maka ia hanya berhak untuk menahan barang tersebut sebagai jaminan atas uang yang dipinjam. Terus ada juga biaya perawatan barang gadai. Jika barang gadai butuh perawatan, misalnya hewan peliharaan, hewan tunggangan, dan budak sebagaimana dalam as-sunnah, maka jika dia dibiayai oleh pemiliknya, maka pemilik hutang tetap tidak boleh menggunakan barang gadai tersebut. Tapi jika dibiayai oleh pemilik uang, maka dia boleh menggunakan barang tersebut sesuai dengan biaya yang telah dia keluarkan dan tidak boleh lebih. Oke, lanjut masuk ke pelunasan hutang dengan barang gadai. Apabila pelunasan hutang telah jatuh tempo, maka orang yang berhutang itu berkewajiban untuk melunasinya sesuai dengan waktu yang telah ditempokan dengan pemberi hutang. Bila telah lunas, maka barang gadaian dikembalikan kepada pemiliknya. Namun, bila orang yang berhutang tidak mampu melunasi hutangnya, maka pemberi hutang berhak menjual barang gadai untuk membayar pelunasan tersebut. Apabila ternyata ada sisa, maka sisa tersebut menjadi hak milik ya. Sebaliknya, bila harga barang tersebut belum dapat melunasi hutangnya, maka orang yang menggadaikan tersebut masih menanggung sisa hutangnya. Paham? Paham, Bu. Oke. Jadi di situ ya anak-anak, pembahasan materi tentang gadai kita hari ini yang sudah Ibu jelaskan tadi, sudah paham semua? Paham, Bu. Oke. Gitu bisa dong kalian menyimpulkan apa yang Ibu jelaskan tadi, dan bisa nggak? Saya, Bu. Oke, Marcella. Hikmah yang dapat kita ambil dari materi tentang gadai ini adalah gadai disyariatkan untuk memelihara harta agar tidak hilang hak pemberi pinjaman. Apabila telah jatuh tempo, yang memberi jaminan wajib membayar. Jika ia tidak bisa membayar, maka jika pegadai mengizinkan kepada yang mendapat jaminan dalam menjualnya, ia menjualnya dan membayar hutang. Cukup sekian, terima kasih, Bu. Oke, terima kasih ya Marcella. Baik. Di sini ada yang masih belum paham. Kalau misalnya ada yang belum paham, silahkan kalian tanyakan kepada Ibu. Saya, Bu. Oke, ada. Coba Fenty, apa yang ingin kamu tanyakan? Apa hukum zakat pada harta milik yang digadai, Bu? Apakah wajib menjakatnya ataukah tidak? Oke, bagus ya pertanyaannya. Ibu jelaskan. Kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah harta yang digadai itu harus harta zakat apa bukan, maksudnya. Kalau itu termasuk harta zakat, maka keberadaannya sebagai barang gadaian tidak menghalanginya untuk dizakati. Contoh nih, misalnya seorang wanita menggadaikan perhiasannya kepada seseorang. Hal itu tidak menghalanginya untuk mengeluarkan
zakat perhiasan. Karena perhiasan itu wajib untuk dizakati. Jadi apabila ia menggadaikannya, pergadaian tersebut tidak menggugurkan kewajiban zakatnya. Karena pergadaian tidak memindahkan kepemilikan harta. Jadi, adapun jika barang gadai tersebut bukan harta yang wajib untuk dizakati, misalnya seseorang menggadaikan rumah, maka rumah tidak ada zakatnya, baik dia gadaikan maupun tidak, selama tidak diperdagangkan. Apabila rumah itu disiapkan untuk diperdagangkan, tidak mungkin atau boleh digadaikan, sebab seseorang yang sering jual beli itu tidak mungkin menjadikannya sebagai barang gadaian, bahkan mesti menjadi barang lepas yang bisa dipakai untuk jual beli, gitu ya. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke. Yang lain masih ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Oke, cukup ya. Kalau gitu Ibu anggap kalian sudah paham semua ya sama materi kita hari ini. Ya, Bu. Oke, untuk minggu depan kalian pelajari lagi, dan materi-materi lainnya sebelumnya kalian pelajari lagi, karena minggu depan akan Ibu adakan ulangan harian untuk mengetes apakah kalian sudah paham semua sama materi-materi yang Ibu ajarkan apa belum. Dibaca ya, Ibu harap nilai kalian memuaskan ya, Nak. Iya, Bu. Ya, oke, kalau gitu kita tutup saja pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.